Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Restu PA 718300152 yang berjudul Sepertiga Malam. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sepertiga Malam, sebuah cerita dari Restu PA 718300152 based on true story. Jadi Sobat Horor, sebelum aku memulai cerita ini, aku bakal jelasin kalau cerita Sepertiga Malam ini nanti ada beberapa part. Dan kita mulai dari part pertama. Oke, next. Brebes 2010. Di saat menyebarnya isu terkait adu domba antar daerah, banyak para warga yang menutup diri agar tidak terikut campur di dalamnya. Kenalin, namaku Ilham. Aku berasal dari Brebes dan aku akan menceritakan tentang pengalaman pahit namun berharga juga menurut catatan pengalamanku. Sebenarnya ini pengalaman pribadiku sendiri mengenai dibalik Sepertiga Malam. Kalau kalian mau percaya atau tidak, boleh kok kalian memberikan saran ataupun kritikan. Aku siap menerimanya dan menjadikan sebuah pengalaman. Langsung saja. Aku tinggal bersama orang tuaku dan kakak dan adikku. Tapi hari itu mereka emang gak ada di rumah. Kakakku lagi ada tugas di luar kota. Sedangkan orang tuaku dan adikku gak ada di rumah juga. Alhasil aku disuruh jaga rumah sama keluarga. Karena aku juga agak penakut, tapi aku sebenarnya idealis. Gak ada hak juga kalian mempercayai ini. Setiap orang mempunyai langkah keinginan dalam berpandangannya itu sendiri. Aku waktu itu ngajak temen, sebut saja namanya Salman. Dia teman dekat rumahku. Kita kalau ngumpul bareng memang sering berduaan. Habis di desaku banyak banget anak-anak luar kota tapi sok gaul. Menurutku jamet banget deh. Alhasil aku ajak Salman ke rumahku. Dan kita kalau main emang berduaan doang. Gini nih, kalau jomblo akut suruh jaga rumah. Ya dijadikan rumah itu sebagai istana imajinasi kita. Malam itu Purnama mulai mengangkat diri dan menampilkan aura cantiknya ke angkasa. Menurutku Purnama itu seperti memberikan ketenangan dan kenyamanan bagiku. Tapi juga Purnama itu bisa dikatakan sebagai awal mula para demit mulai bermunculan. Man, aku udah ngantuk nih. Jangan lupa bangunin aku jam 2-an ya. Aku mau sholat tahajud dulu nanti. Ya elah, gitu doang ngantuk. Yaudah, pokoknya kamu baik-baik ya. Ntar takutnya Mbak Munti ngejar kamu lagi. Si Ilham ini nakut-nakutin Salman dengan isu kuntilanak pengganggu di malam hari. Memang, desa kita waktu itu sempat kena teror kuntilanak jadi-jadian. Palingan juga itu kuntilanak bohongan. Masa ada dia datang kemari terus gangguin kita? Apalagi lu kan ahli ibadah. Ya udah, terserah kamu aja. Aku tidur ya. Jangan lupa gerbang dikunci. Ya bos, santai aja kalau sama aku. Ilham tertidur sambil menunggu waktu Sepertiga Malam tiba. Sedangkan si Salman, dia asyik push ranker biar ada kegiatan yang mendukungnya saja. Salman yang terus-terusan ngegame lama-kelamaan menjadi sangat bosan. Dia pun ingin keluar malam, tapi kasihan juga dengan si Ilham yang sudah tertidur pulas. Akhirnya, dia pun melihat-lihat rumah warga dari depan rumah Ilham. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Namun dia masih belum mengantuk. Mungkin itu efek kopi, menurutnya. Ketika dia melihat sekeliling rumah warga, dia mendapati seseorang sedang berdiam diri di atas pohon mangga dari kejauhan. Kira dia itu layangan, tapi mengapa bergerak-gerak seperti tertiup angin? Padahal tekanan angin kala itu hanya sebatas hembusan biasa. Apaan sih itu? Layangan kali ya? Nalurinya ingin mendekat, namun perutnya mulai keroncongan. Dia pun membatalkan diri dan akhirnya dia kembali ke dalam rumah sekaligus menutup gerbang rumah. Sosok yang di atas mangga itu turun, lalu terbang menuju rumah Ilham. Sepertinya eksistensinya sudah dirasakan oleh manusia, sehingga ada iming-iming ingin menjahili manusia itu sendiri.
Kebetulan stok makanan di rumah Ilham sangat banyak, jadi bisa ambil sendiri tanpa harus memesan GoFood. Salman mulai memasak mie dan telur untuk mengganjal perut karetnya. Ketika dia sedang memasak, dia merasakan ada aura yang tidak enak di dalam rumah itu. Padahal dia hanya sendiri. Apakah pernah kalian seperti ada yang mengawasi ketika melakukan sesuatu? Ini pertanyaan langsung dari narasumber. Salman hanya bisa memandangi sekitar dapur tempat dia memasak mie. Karena Salman itu orangnya idealis, semuanya dianggap positive thinking. Setelah selesai, dia menuju kamar dan mendapati Ilham masih tertidur dengan nyenyak. Salman melihat jarum jam, teringat dia harus membangunkan Ilham untuk menunaikan sholat tahajud. Ham, bangun Gi, katanya mau sholat tahajud, udah jam 2 ini. Beneran jam 2? Iya, cepet sana sholat. Kamu makan apa emang? Mie, aku tadi ambil dari dapur, soalnya gak ada makanan. Ya udah, ambil aja, kamu hidup di rumahku seminggu lagi bakal baik itu gizi. Anjir, jangan gitulah. Ya udah, cepet sana sholat. Iya. Ilham pergi ke kamar mandi. Saat itu dia masih belum full konsentrasinya, jadi jalannya agak sempoyongan. Tumben banget sih, kok ngantuk ya? Ilham mulai memasuki kamar mandi. Kebetulan kamar mandi itu dekat dengan dapur. Mungkin saja setelah selesai keluar dari kamar mandi, Salman menuju dapur untuk menyimpan mangkuk di sana. Ilham membasuh mukanya dengan air, energinya sedikit terkumpul. Ketika dia ingin berwudu, terdengar suara langkah kaki menuju dapur. Dia pikir itu adalah Salman yang ingin menaruh mangkoknya. Langkah kaki itu terdengar jelas berbarengan dengan tawaan kecil. Mungkin Salman ingin membuat candaan. Tidak lucu, batin Ilham. Man, aku tampol kamu. Tetap saja ringkikan tawa itu membuat perasaan Ilham tidak enak. Tumben banget ini anak suka ganggu, pikirnya. Setelah tawaan itu hilang, kini berganti dengan memadamkan lampu kamar mandi. Perasaan Ilham makin tidak enak. Bercandaan Salman sudah mulai keluar batas. Man, kamu kenapa sih? Jangan bercanda lah. Ini dini hari oi, nyalain lampunya. Lalu tiba-tiba lampu kamar mandi mulai menyala kembali. Tampak bayangan orang sedang berdiri di depan kamar mandi. Ilham meyakini Salman tidak mungkin se-creepy itu. Sosok itu berlari menuju arah ruang tamu. Ilham segera membuka kamar mandi dan mengejarnya. Namun sosok itu lebih cepat dari larinya. Siapa ya? Masa iya Salman sih? Ilham pun menuju kamarnya. Dia ingin sekali memarahi Salman yang membuatnya merinding dan berkalut dengan ketakutan. Setelah ia memasuki kamar, dia mendapati Salman sedang tertidur. Oi, bangke, kamu ngerjain aku ya? Sambil menendang-nendang pantat Salman. Apaan sih? Siapa yang ngerjain? Yang ada kamu ngerjain aku kan? Lemparin aku pakai bola kasti. Kapan? Barusan tadi? Mana ada? Aku kan di kamar mandi terus. Masa iya tanganku sampai sini? Ya kali aja, terus siapa yang lemparin aku? Udahlah, aku mau sholat. Ya udah, cepet sana sholat. Make bikin pengumuman segala. Ilham masih dalam posisi kesal. Apa mungkin ini bukan perbuatannya? Ilham memulai sholat tahajudnya. Dia meyakini ada sesuatu yang mengganjal di dalam rumahnya. Entah apapun itu, dia tetap curahkan kepada Tuhan. Allahu Akbar. Dia memulai sujud, haturkan sembah hidupnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah maha dari segala-galanya. Allahu Akbar. Tahiyat terakhir di sholat tahajud begitu sangat nikmat, lelah dan gundahnya terbayar. Tetesan air matanya membasahi pipinya yang halus. Mana mungkin dia akan menahan rasa sakitnya? Perlu diketahui, Ilham ini anak tiri. Dia selalu dibanding-bandingkan oleh ibunya yang merupakan ibu tiri yang kejam dan haus akan pujian.
Sebelum mengucapkan salam, doa ini sudah dianjurkan untuk menghindari fitnah Dajjal dan lainnya. Ilham mengangkat tangannya ke arah langit dan tangisnya mulai pecah. Ilham mengangkat tangannya ke arah langit dan tangisnya mulai pecah. Tuhan, ampuni segala kesalahan orang tuaku. Dialah yang mengajariku apa artinya hidup dan mandiri. Ampuni mereka ya Allah. Ilham mendengar suara ketukan pintu, mungkin itu adalah orang tuanya. Kok nggak ngabarin ya? Ilham pun membangunkan Salman. Man bangun, bokapku datang. Dadak banget sih. Bentar deh, kok nggak ada suara mobilnya ya? Kayaknya ini bukan orang tua kamu deh. Coba deh dicek. Ilham dan Salman menuju pintu depan. Sesaat dia berpikir, mana mungkin dini hari seperti ini orang tuanya datang. Ketika Ilham membuka pintu, dia mendapati seorang nenek-nenek sedang menunggunya di depan teras. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Punten, nyariin siapa, Nek? Terus nenek kok bisa masuk rumah saya tanpa izin? Dok, saya kedinginan. Saya bukan orang sini. Perjalanan saya masih jauh. Mau kemana, Nek? Tidak tahu, Dok. Saya sedang mencari penginapan. Mungkin subuh nanti saya melanjutkan perjalanan. Oh, gitu ya. Di sini aja dulu, Nek. Nanti kita buatkan teh hangat. Terima kasih banyak, Dok. Ilham tersenyum, namun Salman masih memandangi nenek itu. Dan tak lupa, tatapannya sangatlah sinis. Monggo, duduk dulu, Nek. Terima kasih, Dok. Salman langsung menarik Ilham menuju dapur dan dia mulai tidak jelas. Ham, kok kamu bisa sih nerima orang yang gak jelas kayak gitu? Kali aja itu bukan manusia. Kamu tahu kan? Shh, gak boleh gitu. Coba lihat, pakaiannya sangat aneh. Udah, buatin teh dulu. Ilham membuatkan teh untuk nenek itu. Rasanya Ilham ini tipe orang yang sangat halus hatinya. Ilham menghampiri nenek itu sambil menahan dingin. Dok, kamu tinggal di sini sendirian? Enggak, Nek. Saya bersama dengan ayah, adik, kakak, serta ibu tiri saya. Oh, itu ibu tiri kamu. Sambil memandang foto-fotonya di dinding ruang tamu. Iya, Nek. Itu ibu tiri saya. Jangan sampai kamu adoh sing Gusti Allah ya, Nduk. Jiwanya bisa merusak orang-orang di sekitarnya. Maksudnya, Nek? Salman datang sambil membawakan teh dan camilan dari dapur. Nggak apa-apa, Nduk. Jangan pernah jatuh dalam kegelapan. Nenek ini ngomong apa? Tanya Salman. Enggak, Nduk. Nenek ingin bercerita tentang kisah pemuda yang dirasuki oleh dedemit walaupun dia ahli ibadah. Ahli ibadah dirasuki dedemit. Benar, kejadiannya sudah sangat lama. Itu adalah cambuk diri bagi mereka semua yang merasa paling dekat dengan Tuhan tanpa memanusiakan manusia di sekitarnya. Ilham dan Salman masih memandangi raut wajah nenek tersebut. Obrolannya sudah mulai serius. Setiap jiwa memiliki sebuah pilihan. Apakah dia ingin menjadi baik atau menjadi jahat? Itu tergantung. Bila Tuhan memberikan sebuah ujian, jiwa mulai memberontak dan goyah. Tapi hati yang jernih akan menenangkannya. Lain dengan hati yang tidak tenang, pikirannya akan hancur dan menyebabkan jiwa menjadi sangat kotor. Saat jiwa menjadi kotor, demit ini membisikinya dengan sangat lembut, selembut sutra. Ada yang menjadikan ini sebagai godaan, namun tidak banyak. Mereka juga terjatuh dalam kegelapan dan nafsu angkara. Salman dan Ilham masih mendengarkan. Pemuda itu sangat rajin ibadah, terlebih lagi dengan sholat tahajud. Semuanya dilakukan setiap hari. Nenek itu mulai menyeruput teh hangat yang dihidangkan oleh Salman. Suatu hari dia kehilangan adiknya yang tercinta. Dirinya putus asa, ibadahnya kacau. Dia mulai menentang Tuhan di sepertiga malam, tempat di mana komunikasi antar manusia dan Tuhan terbuka lebar.
Salman mulai merasakan perasaan yang tidak enak dari arah dapur. Katanya, "Tuhan, mengapa kau ambil adikku tercinta? Kemanakah seluruh amal ibadah yang aku sembahkan untukmu? Mengapa kau memberikan kejutan yang sangat menyakitkan sekali? Aku tidak bisa menerimanya, Tuhan. Jangan kau ambil adikku, aku tidak bisa menerimanya." Pemuda itu putus asa, jiwanya sudah goyah. Tanpa sadar demit itu membisiki lewat hati yang kosong. Lagi-lagi Salman mulai terganggu dengan sesuatu yang meliriknya dari arah dapur. "Aku punya cara untuk menghidupkan adikmu, asalkan kita bertukar jiwa." Itu perjanjiannya. "Lalu apa yang terjadi sama pemuda itu, Nek?" tanya Ilham. "Pemuda itu menjadi penyembah iblis." "Hah? Mengapa terjadi? Bukankah dia sering melakukan sholat tahajud?" "Tahajud hanya dipergunakan oleh orang-orang yang benar-benar taat." Ilham paham apa yang nenek itu sampaikan. Dia mulai terganggu dengan tingkah Salman. Sepertinya Salman tidak menyimak obrolan dari nenek itu. "Kamu ngapain sih?" tanya Ilham. "Kayaknya ada yang ngeliatin kita ngobrol." "Jangan takut, Dok. Mereka tertarik dengan percakapan kita." "Maksudnya, Nek?" tanya Ilham. Nenek itu menunjukkan sesuatu pada Ilham dan Salman. "Kita ini bagaikan cemilan seperti ini, dan mereka adalah semut-semut yang berdatangan. Selama kita menceritakan mereka, mereka akan tertarik datang sebagai pendengar." Ilham dan Salman baru sadar dengan perkataan itu. "Berarti ada apa, Nduk?" sambil menyeruput teh yang mulai tak hangat lagi. "Yang mengerjain kami barusan adalah mereka yang ingin menggoda Ilham." Benar sekali. Sepertiga malam merupakan tempat di mana malaikat turun. Juga para demit menggoda seluruh manusia. Ilham paham dengan perkataan nenek tersebut. Ini bukanlah yang pertama kalinya. Namun sudah berulang kali Ilham merasakan keadaan yang membuat bulu kuduknya merinding secara tiba-tiba. "Hari sudah hampir subuh. Semoga kita akan bertemu lain waktu. Pesanku, Nak, jangan sampai kamu terjatuh dalam kegelapan ya, Nduk," sambil memegangi dada Ilham. "Nggih, siap, Nek. Nenek permisi dulu." Ilham dan Salman mengantarkannya hingga gerbang depan. Hari ini banyak sekali pembelajaran yang ia dapat. "Alhamdulillah, kita dapat pelajaran baru lagi, Man." "Iya, Ham, semoga kita selalu dalam keselamatan." "Tunggu dulu." Ilham berhenti ketika hendak memasuki pintu rumah. "Kamu tadi ngunci pintu gerbang nggak?" tanya Ilham kepada Salman. "Ngunci kok." Terus nenek itu, mereka baru sadar yang mereka temui bukanlah manusia, melainkan sebuah peringatan atau lebih tepatnya sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menjaga mereka berdua. Mereka berlari menuju luar gerbang dan menengok kanan kiri jalan. Namun yang didapatinya adalah kekosongan. Nah Sobat Horor, setelah ini kita akan ke bagian 2 dari cerita Sepertiga Malam yang judulnya Nafsu Angkara. Oke, next. Kejadian malam itu membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Ada yang mengira nenek itu adalah jin muslim yang membantunya agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda dengan Salman, dia masih penasaran dengan teka-teki Sepertiga Malam, seperti yang diungkapkan si nenek itu. Tiba saatnya di mana keluarga Ilham datang ke rumah. Ilham tersenyum lebar. "Mas, Ihsan pulang." Ihsan adalah adik tiri Ilham dan sangat dekat dengan Ilham. Dia merupakan penyemangat bagi Ilham. Oh ya Sobat Horor, kalau kalian gak tahu apa itu nafsu angkara adalah nafsu yang tidak baik untuk manusia, meliputi dendam, rasa putus asa, kebencian, dan lain-lain. Nafsu angkara ini bisa menyerang siapa saja dan tidak memandang siapapun. Sehingga dalam agama diperintahkan untuk tidak mendekati hal seperti ini,
karena sifatnya memaksa. Karena ketika hatinya sudah terbentuk nafsu angkara, maka akan memaksa apapun agar ambisinya terlaksana. Oke, next. Mas, Ehsan membelikan ini buat Mas. Sambil memberikan gelang kokah kepada Ilham. Bagus dek, terima kasih ya. Sambil memeluk tubuh Ehsan yang kecil. Ilham kemudian terdiam sambil menunduk ketika ibu tirinya menghampirinya. Bawakan ini, jangan lupa cuci baju kotornya. Habis itu buatkan kami teh hangat dan makanan ringan. Siap bu. Ilham hanya menunduk pasrah. Bu, Ihsan pengen main sama Mas Ilham. Sambil memohon kepada ibunya. Nanti San, jangan sampai ibu marah lagi. Sembari membentak Ihsan. Bu, ndak usah begitu kepada Ihsan dan Ilham. Kasihan mereka, kan sudah lama tidak bertemu. Jelas Suryo, kakak tiri dari Ilham. Ibu Ratna hanya terdiam mendengar teguran halus dari Suryo. Ilham, kamu main saja sama Ihsan, biar aku saja yang melakukan ini. Mas Suryo, ndak usah mas, biar aku saja. Lagian Ihsan juga mau bantuin. Ya enggak dek, mau bantuin Mas Ilham kan? Iya mas, ayo nyuci dulu. Suryo tersenyum. Dia senang sekali melihat Ilham yang sudah bisa mengakrabkan diri kepada keluarga. Pak, sampai kapan si Ilham terus-terusan di rumah ini? Aku tidak ingin dia lama-lama di tempat ini. Jangan terlalu terburu-buru. Ilham masih remaja, dia belum mengerti dunia luar. Cepat selesaikan masalah ini. Aku tidak ingin menemuinya lagi dalam satu rumah. Aku muak melihatnya. Suryo hanya memandangi wajah ibunya dengan memelas. Bisa-bisanya dia membenci Ilham seperti itu. Sementara itu Ilham sangat senang bisa bermain lagi dengan Ehsan. Mas, suatu saat aku ingin melihat matahari tenggelam bersama Mas Ilham. Aku ingin memeluk senja. Waduh, kapan ini? Kapan ya? Hehe. Ilham mencubit hidung Ihsan yang lembut. Baru kali ini dia bisa tersenyum lebar dengan perhatian luar biasa dari adik tirinya, Ehsan. Setelah usai dengan tugasnya, Ilham menuju kamar bersama Ehsan. Dek, dedek di kamar dulu ya. Mas mau bikin teh hangat buat ibu, bapak sama Mas Suryo. Nanti mas nyusul ya. Siap mas. Ilham tersenyum. Lalu dia pergi menuju dapur untuk membuatkan teh hangat. Ilham masih teringat dengan ungkapan Salman. Mana mungkin nenek itu bisa memasuki tempatnya padahal gerbangnya sudah dikunci. Malam ini aku harus menemui Salman. Selesai membuatkan teh, Ilham mengantarkannya menuju ruang tamu. Pak Iwan, Bu Ratna dan Mas Suryo sudah berkumpul dan sedang membahas sesuatu. Maaf Bu, saya telat membuatkannya. Bu Ratna hanya terdiam. Ilham pun pamit undur diri menuju kamar. Namun Mas Suryo mencegahnya. Mau kemana kamu Ilham? Mau ke kamar mas, sambil menundukkan kepala tanda menghormati yang lebih tua. Kemari, sini kita ngobrol dulu. Ngobrol apa ya mas? Aku ndak enak dengan Ehsan yang sudah menunggu. Biarkan dia istirahat sejenak. Lalu Ilham pun mengiyakan. Kemari duduk. Kamu bagian dari keluarga ini, jadi jangan sungkan terhadap kami. Ilham menatap wajah Bu Ratna yang sama sekali tidak menginginkan kehadirannya. Bu, apakah saya boleh duduk di sini? Ya udah, tinggal duduk aja, nggak usah manja kamu. Terima kasih Bu. Ilham duduk berdampingan bersama Suryo. Pembahasan keluarga pun dimulai. Begini Ham, aku, bapak, dan ibu akan pergi ke rumah Biiyah di Tegal. Katanya anaknya sedang sakit. Aku tidak enak dengan Biiyah. Mungkin Ehsan tidak bisa ikut. Kamu bisa kan menjaganya? Insya Allah mas. Awas, dilihat pola makannya. Jangan tidur malam-malam. Bentak Bu Ratna. Loh, ibu kenapa sih dengan Ilham? Aku tidak mempercayainya. Bu, tidak boleh seperti itu. Biarkan saja. Biar dia cepat-cepat keluar dari rumah ini. Aku muak melihatnya. Der. Perkataan Bu Ratna membuat hati Ilham sesak sekali. Dia tidak menyangka dengan pikiran buruk. Bu Ratna yang belum juga puas membencinya. Astagfirullah Bu, istighfar. Bagaimanapun juga Ilham keluarga kita. Bruk.
Ilham bangkit dari duduknya. Dia sudah tidak kuat dengan pembahasan ini. Mas Suryo, udah kan itu aja. Oke mas, aku permisi pergi ke kamar dulu. Maaf. Ilham meninggalkan mereka semua. Hatinya teriris. Andaikan ibunya masih berada di sampingnya, mana mungkin akan menjadi sebatang kara seperti ini. Bu, kasihan Ilham. Pak, kenapa bapak diam aja sih? Itu kan anak kamu juga, Pak. Apa yang harus aku lakukan? Memang ada betulnya juga perkataan ibumu. Sudahlah, sekarang persiapkan semuanya. Besok subuh kita berangkat menuju rumah Bu Iyah. Tukas Bu Ratna. Suryo hanya terdiam lesu. Kini dia harus meminta maaf kepada Ilham atas perilaku tidak menyenangkan yang baru saja didapatinya. Ilham menuju kamar. Ternyata Ehsan sudah tertidur pulas. Ilham tanpa sadar meneteskan air matanya. Dek, aku bakal jagain kamu sampai kapanpun. Aku sayang kamu, Dek. Tiba-tiba Ihsan terbangun dan menangis. Mas Ilham, Mas. Dek, kenapa kamu? Aku mimpi buruk, Mas. Takut. Mimpi buruk apa toh? Dikira ada apa? Mimpi apa emang kamu, Dek? Aku mimpi Mas Ilham ninggalin aku. Ilham terenyuh hatinya. Anak kecil sepertinya sudah mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Mas di sini saja kok, Dek. Mas jagain Dedek. Mas selalu ada di samping Dedek. Mas, tadi kok lama banget? Habis dimarahi ibu lagi ya? Kenapa sih ibu marahin Mas Ilham terus? Aku benci ibu. Hus, gak boleh gitu, Dek. Habisnya ibu selalu marah-marah tidak jelas. Aku tidak mau lagi Mas Ilham dimarahi ibu. Iya, enggak kok, Mas enggak dimarahin. Mas, Ehsan masih ngantuk. Ehsan tidur di pangkuan Mas aja ya. Nanti Mas ceritain tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Emang bawang itu ada berapa warna, Mas? Tanyanya polos. Ini Mas cerita kalau bawang tuh banyak macemnya. Ada bawang biru enggak, Mas? Ada, nanti Mas bikin sendiri. Mas Ilham ada-ada saja. Rasa sedih Ilham terbayarkan dengan senyum Ehsan. Dengan kondisi seperti ini, Ilham bisa tenang sesaat. Malam nanti dia akan menuju rumah Salman guna membahas nenek misterius itu. Sehabis maghrib tepatnya, Ilham izin keluar rumah untuk menemui Salman. Alasannya ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Bu, Pak, Mas Suryo, Ilham izin pergi ke rumah Salman dulu ya. Oh ya udah sana Ham, mau Mas antarkan tidak? Nggak usah, kan deket rumahnya. Ya udah, ini buat jajan di sana. Mas Suryo memberikan 1 lembar uang 50 ribuan kepada Ilham. Namun tatapan Bu Ratna masih saja tidak menyukai Ilham. Matur suwun Mas, kalau ada apa-apa kasih tahu Mas ya. Siap Mas. Ehsan, Mas tinggal dulu ya. Nggih Mas, jangan lupa ceritain lagi. Siap Dek. Ilham segera menuju tempat Salman. Hari ini ada banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan untuknya. Sesampainya di rumah Salman, dia mendapati orang tuanya sedang berkumpul di depan rumah. Walando, ada apa malam-malam datang ke rumah? Mau ketemu Salman, Pak Lek. Salman ada di kamar, masuk aja. Nggih Pak Lek. Ilham memasuki kamar Salman. Di dalam kamar, Salman sedang menggambar-gambar sesuatu yang tidak jelas. Hei Nolep, kamu lagi ngapain? Si autis lagi mancing ini. Udah tahu lagi gambar masih nanya lagi. Hehe, santai sih. Ya udah, ada apa kemari? Sebentar, kamu gambar apaan? Gak tahu nih, aku heran aja. Ketika aku di rumah aku melihat sosok menakutkan seperti ini. Serem banget. Ini seperti manusia setengah ular. Kamu ngaco ya? Enggak lah. Serem banget ini. Mana ada coba seperti ini di rumahku. Kamu kebanyakan nolep nih. Jadi ngehalu kan? Ini real. Aku mimpiin ini. Katanya dia ingin mencari tumbal. Sebentar. Ular dan wanita. Kenapa memang? Nafsu angkara. Apaan itu? Ilham pun memberikan pemahaman kepada Salman mengenai lambang ular dan wanita. Medusa. Zaman Yunani kuno mempercayai sosok ini adalah Medusa. Di dalam dirinya tercipta rasa kebencian, licik dan kehancuran. Seriusan?
Ini sangat berbahaya, nggak usah diteruskan. Salman tidak mempercayai itu. Mana mungkin apa yang dilihatnya bisa menjadi kenyataan. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan kepadamu, Man. Ini mengenai nenek tua itu. Apakah kamu tidak merasakan keanehan? Aku juga sama. Mengapa nenek itu memberikan banyak informasi tentang sepertiga malam yang baru saja kita lalui? Kemungkinan nenek itu bukanlah manusia, melainkan jin muslim. Dari mana dia tahu? Entahlah. Mengenai foto ibu tirimu, dia sempat mengatakan apa? Aku ndak mudeng. Nah itu dia. Aku percaya dia berasal dari kalangan jin muslim karena dia memberikan nasihat penting kepada aku. Mengenai ibu tiriku, dia tahu semua tentang ibu tiriku. Aku aja sampai kaget. Oh iya, malam ini nginep lagi ya di rumahku, jagain Ehsan. Aku takut dia nggak ada temennya. Emang kamu mau kemana? Aku di rumah aja, tapi aku juga butuh teman ngobrol. Bilang aja kamu takut. Enggak lah, supaya di sepertiga malam ini kamu bangunin aku lagi. Hehehe. Ya udah, aku tak minta izin orang tuaku dulu. Ya udah sono izin dan jangan lupa salim. Emang berapa hari? Lagian juga rumah aku deket, nggak usah lebay kali. Haha, bercanda. Kali aja sekalian ngekos di rumahku. Salman menuju depan rumah. Dia ingin meminta izin untuk menginap di rumah Ilham. Pak, Bu, aku mau ke rumah Ilham ya, nginep lagi di sana. Yang hati-hati di sana. Salman pun mengiyakan, lalu dia kembali ke kamar untuk memberitahukan kepada Ilham. Aku udah dikasih izin. Oke deh. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Kira-kira apa yang akan ditemui oleh Salman dan Ilham di sepertiga malam nanti? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.